buat kita semua. Berjumpa kembali di Rahmi's Journal section Belajar Matematika bersama Rahmi. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai aljabar boolean. Lanjutan dari aljabar boolean part 1 dan aljabar boolean part 2. Check this out. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik itu ada dua macam. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau bisa disingkat dengan SOP. Yang kedua, perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau disingkat dengan POS. Contoh, ada suatu fungsi boolean f, x, y, z di mana x komplement y komplement z sum atau jumlah x, y komplement z komplement tambah x, y, z. Ini dikatakan dengan sum of product atau penjumlahan dari hasil kali. Setiap hasil perkalian pada setiap literal ini dijumlahkan hasilnya adalah SOP atau sum of product. Nah, setiap suku atau literal atau term disebut juga dengan minterm. Khusus untuk SOP, semua ini, dan ini dikatakan sebagai minterm. Nah, sedangkan contoh kedua, ada fungsi boolean g, x, y, z di mana x tambah y tambah z dikali atau dot x tambah y komplement tambah z dot x tambah y komplement tambah z komplement dot x komplement tambah y z komplement dot x komplement tambah y komplement tambah z. Ini keseluruhannya dikatakan dengan POS atau product of sum. Mengapa? Karena hasil penjumlahan tiap suku, tiap literal, hasil penjumlahan tiap literal ini dilakukan perkalian. Dikatakan juga dengan product of sum. Kalau tadi setiap suku pada SOP dikatakan sebagai minterm, kalau pada POS, setiap sukunya dikatakan sebagai maxterm. Mana suku? Suku itu X tambah Y tambah Z, ini dikatakan dengan suku. Berarti ini minterm. Ini maxterm, karena dia bersifat POS. Kalau yang ini X komplement Y komplement Z, ini dikatakan sebagai minterm. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori bentuk kanonik SOP atau sum of product. Setiap minterm atau maxterm mengandung literal lengkap. Artinya, literal lengkap itu harus ada masing-masing yang memiliki perwakilan. Jadi kalau sudah ada X, wajib ada Y, wajib ada Z. Walaupun nanti dia X, misalkan seperti ini, X komplement Y komplement Z. Ini dikatakan literal lengkap. Walaupun X-nya dalam bentuk komplement, walaupun Y-nya dalam bentuk komplement, sedangkan Z-nya bukan komplement. Namun, ini mewakili literal X, Y, dan Z. Maka ini dikatakan sebagai minterm untuk SOP, sedangkan yang ini X tambah Y komplement tambah Z ini dikatakan dalam maxterm pada POS. Kenapa? Karena dia juga mengandung literal yang lengkap yakni X, Y komplement, dan Z. Baik, nah ini contoh dari tabel minterm dan maxterm. Untuk fungsi X, untuk literal X dan Y itu dia hanya dua ya, X dan Y saja. Ya, seperti biasa. Nah, di mana di sini nanti suku X komplement Y komplement untuk minterm kita buat lambangnya M kecil 0, X komplement Y lambangnya M1, X Y komplement lambangnya M2, X Y lambangnya M3. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini seperti kayak rotasi ya, seperti rotasi. Jadi keduanya komplement. Lalu komplementnya tinggal si X, Y-nya tidak komplement lagi, lalu si X-nya tidak komplement, Y-nya kembali ke komplement, lalu keduanya bukan komplement. Nah, untuk maxterm pada POS, ya, product of sums, ya, di sini kebalikan dari minterm. Kalau minterm tadi dimulai dari komplement, kalau pada maxterm tidak dimulai dari komplement, tapi diakhiri dengan komplement. Jadi X tambah Y itu maxterm 0, X tambah Y komplement itu maxterm 1, X komplement tambah Y maxterm 2, X komplement tambah Y komplement maxterm 3. Jadi kalau dilihat juga sepertinya rotasi. Keduanya bukan komplement, lalu di bagian Y-nya yang komplement, lalu si X yang komplement Y-nya enggak, lalu keduanya komplement. Baik, ini kalau dia 3 X, Y, Z ya. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom, ya. Ada 8 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Kalau tadi dia hanya 4 baris karena dia hanya 2 X dan Y. Kalau ini dia X, Y, dan Z. Nah, sama seperti tadi. Kalau dia hanya 2 X dan Y, dia memiliki 4 minterm dan 4 maxterm. Kalau dia
3, maka dia memiliki 8 minterm dan 8 maxterm. Sama seperti tadi, bisa dilihat pada tabel ini. Baik, nah sekarang nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Ya, jadi di sini ada tabel kebenaran, sudah ada nilainya masing-masing. Nah, di sini kita mau lihat bagaimana bentuknya dalam kalau kita ubah ke dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Nah, bisa kita lihat untuk SOP, sum of product, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah yang hasilnya sama dengan 1. 001 hasilnya 1. 100 hasilnya 1. 111 hasilnya 1. Berarti ada 3, yakni 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah X komplement Y komplement Z, ya, X Y komplement Z komplement, dan X Y Z, ya. Dari mana dilihat? Dari sini. Ya, perhatikan, di sini kan X, Y, Z. Di sini kan 0, 0, 1 hasilnya sama dengan 1. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, di sini, Di sini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Hasilnya sama dengan 1. Gitu ya. Maka kita buat dalam bentuk kebalikannya. Jadi, X-nya 0, jadi X komplement, Y komplement Z. Jadi, ini itu bentuk kanoniknya itu seperti ini. Kebalikannya. Ya. Kalau ini kan tadi di sini si X-nya, di sini si Y-nya, di sini si Z-nya. Di mana si X-nya itu 1. Ya. Y komplement, X-nya. Jadi kan X komplementnya 0 ya. X komplementnya 0. Nah, di sini kan 1, maka dia X saja. Berarti kebalikan dari 0 yang di sini. Nah, di sini kan dia Y-nya 0. Ya, jadi Y komplement. Y komplementnya 0 di sebelah sini. Maka nanti di sininya, karena dia 0, maka dia juga Y komplement. Nah, di sini 1 Z-nya. Maka nanti di sini Z-nya, karena di sini 0, maka Z komplement. Nah, untuk yang 111, berarti di sini mencerminkan siapa? Karena kalau di sini X komplementnya 0, berarti nanti di sini X aja yang 1. Di sini Y komplementnya yang 0, maka nanti di sini Y saja yang 1. Nah, di sini Z-nya 1, Z komplementnya 0, berarti di sini nanti mencerminkan si Z. Maka bentuk kanonik dari 001, 100, dan 111 adalah X komplement Y komplement Z tambah X, Y komplement, Z komplement, tambah X, Y, Z. Nah, ini kalau kita menggunakan lambang minterm yang ini, ya kita bisa tentukan dia sukunya di mana. Oke, kalau tadi di sini kita punya X komplement, Y komplement, Z. X komplement, Y komplement, Z. Jadi bisa juga kita lihat dari tabel di sini. Kalau kamu bingung. Di sini kan 001, perhatikan 001 di sini mana? 001. Nah, ini dia 001 kan? Nah, 001 yang di sini. Maka dia nanti bentuk kanoniknya X komplement Y komplement Z. Supaya lebih gampang ya. X komplement Y komplement Z. Nah, sini kan 100. Lihat lagi di tabel bentuk kanonik. 100. 100 berarti X, Y komplement, Z komplement. Maka kita tulislah di sini X, Y komplement, Z komplement. Paham ya? Di sini 111, berarti kita lihat di tabel bentuk kanoniknya 111 itu apa? Yes, di sini. X, Y, Z. Nah, oke. Nah, X, Y, Z. Maka kalau kita ubah ke dalam bentuk lambang, X komplement, Y komplement, Z itu siapa? X komplement, Y komplement, Z itu si M1. Lalu, X, Y komplement, Z komplement. X, Y komplement, Z komplement itu si M4. X, Y, Z, si M7. Maka bisa kita jumlahkan M1, M4, dan M7 itu sama dengan 1, 4, dan 7. Ini kalau kita lambangkan dalam bentuk mintermnya si sum of product. Jadi menentukan ini datangnya dari mana? Dari tabel kanonik yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, kalau tadi SOP, sekarang POS. Ya, POS itu adalah yang menghasilkan nilai 0. Yang menghasilkan nilai 0. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Ya, kalau tadi sama dengan 1 itu kombinasinya adalah SOP dalam bentuk kanoniknya. Kalau nanti dia hasilnya sama dengan 0, kombinasinya itu maka nanti dalam bentuk POS atau product of sum.
Ya, kalau tadi SOP-nya 001, 100, dan 111 yang menghasilkan 1, maka sisanya yakni si 000, 010, 011, 101, 110, dan 110 saja ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 itulah si product of sum yang akan kita buat dalam bentuk kanonik product of sum. Maka siapa itu 000, 010, 011, 101, 110? Bisa kita gunakan si tabel si product of sum yang di sebelah sini. Ya, yang di sebelah sini. Tadi kita punya di sini 000. 000 berarti di sini sama dengan yang di sebelah sini product of sum ya, karena dia maxterm. X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z. Yang di sini 010. 010. Siapa itu? X tambah Y komplement tambah Z. Nah, kita buat di sini X tambah Y komplement tambah Z. 011. 011. 011. Maka dia sama dengan X tambah Y komplement tambah Z komplement. X tambah Y komplement tambah Z komplement. 101. 101. 101. Siapa itu? X komplement tambah Y tambah Z komplement. X komplement tambah Y tambah Z komplement. Dan yang terakhir 110. Siapa itu 110? Kita lihat di tabel kanonik. 110 itu si X komplement tambah Y komplement tambah Z alias si maxterm 6. Maka sama seperti dalam bentuk SOP tadi kita buat dalam bentuk lambangnya. Maka X tambah Y tambah Z itu sama dengan maxterm 0. X tambah Y komplement tambah Z itu sama dengan maxterm 2. X tambah Y komplement tambah Z komplement adalah maxterm 3. X komplement tambah Y tambah Z komplement itu maxterm 5. Dan X komplement tambah Y komplement tambah Z adalah maxterm 6. 0, 2, 3, 5, 6. Nah, itulah mengubah bentuk tabel kebenaran seperti ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Baik, kita lanjut. Bagaimana kalau dia tidak punya tabelnya? Tabel kebenaran tidak diberikan isian tabelnya, kita nggak tahu. Tapi dia hanya memberikan fungsi booleannya saja. Dan disuruh untuk mengubah dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Nah, nggak masalah. Ya, ingat, kanonik, SOP, dan POS harus mengandung literal yang lengkap. SOP berarti mintermnya harus memiliki literal yang lengkap. POS juga harus memiliki literal yang lengkap. Itu saja yang perlu kita pahami. Jadi kalau nanti ada literal yang tidak lengkap, hanya X dan Y saja, berarti kita perlu si Z-nya di situ. Kalau hanya ada si X dan Z-nya saja, maka kita perlu si Y-nya di situ, supaya dia lengkap. Walaupun dia dalam bentuk komplement Y-nya. Atau walaupun dia dalam bentuk Y saja, sisanya komplement, tidak masalah. Oke, sekarang kita ambil contoh. Fungsi booleannya adalah X tambah Y komplement Z. Karena di sini adalah SOP, berarti sum of product. Berarti apa? Berarti hasil kali yang dijumlahkan. Berarti kita pisahlah. Berarti kita punya dua di sini, yakni si X saja dan si Y komplement Z saja. Karena dipisahkan oleh sum, dipisahkan oleh penjumlahan. Maka kita ambil si X. Lalu, karena dia hanya punya si X saja, kita perlu dua lagi, yakni si Y dan si Z. Ya, pertama kita akan kalikan dengan penjumlahan si Y tambah Y komplement. Supaya apa? Supaya si X ini lengkap. Ya, supaya si X ini lengkap. Kenapa enggak hanya Y saja, Bu? Karena di sini adalah SOP, sum of product, perkalian yang dijumlahkan. Maka si X ini harus dikali dengan penjumlahan si Y dengan komplementnya. Penjumlahan si Y dengan komplementnya. Sehingga dibuat jadi seperti ini, maka kita lakukan perkalian. X dot Y atau X kali Y menjadi XY, X kali Y komplement menjadi XY komplement. Tetap kita pisahkan dengan penjumlahan. Nah, di sini masih kurang si Z. Di sini tidak ada si Z, di sini tidak ada si Z. Maka kita lakukan perkalian dengan penjumlahan Z dan Z komplementnya. Maka, karena di sini kita punya dua, maka masing-masing yang ini kita kalikan dengan Z tambah Z komplement, yang ini kita kalikan Z dengan Z komplement, supaya lengkap. Sehingga XY kali Z, XYZ, XY kali Z komplement, XYZ komplement. Ada sum di tengah-tengahnya ya, alias penjumlahan. Jumlah XY komplement Z dan XY komplement
Z komplemen. Juga ada sum di tengah-tengahnya, yakni penjumlahan. Nah, sudah seperti ini maka sudah lengkap untuk si X. Jadi bentuk si X ini, SOP-nya inilah bentuknya. Nah, sekarang si Y komplemen Z. Y komplemen Z berarti lebih gampang. Kita hanya butuh si X-nya saja. Kalau tadi kan dia nggak punya Y dan nggak punya Z. Kalau yang ini dia nggak punya X-nya saja. Berarti kita kalikan Y komplemen dengan Z ini dengan penjumlahan X dan X komplemennya. Karena yang dibutuhkan hanya X-nya saja. Ya. Maka, literal si X-nya saja. Maka, Y komplemen Z dikalikan dengan penjumlahan X dan X komplemennya. Sehingga X, Y komplemen Z, tetap X-nya di depan. X, Y komplemen Z dijumlahkan dengan X komplemen Y komplemen Z. Sudah lengkap. Jadi tahapannya jauh lebih sederhana daripada yang tadi. Kenapa? Karena dia hanya butuh satu literalnya, hanya butuh si X tambahannya saja. Nah, sehingga bentuk ini nanti akan menjadi, jadi ini sama ini digabungkan jadi satu. Maka X, Y, Z tambah X, Y, Z komplemen, tambah X, Y komplemen Z, tambah X, Y komplemen Z komplemen, tambah X, Y komplemen Z, tambah X komplemen, Y komplemen Z. Nah, di sini kan ada yang sama. Kalau ada yang sama, kita tidak perlu melakukannya dua kali atau menuliskannya dua kali. Cukup satu saja. Mana yang sama di sini? Perhatikan, yang sama di sini ada yang ini ya. Yang ini sama, yang ini sama. Oke, maka kita hanya perlu satu saja. Tidak usah kita buat dua-duanya. Berarti di sini X komplemen Y komplemen Z. Ya, kita mulai dari yang paling awal min termnya. X komplemen Y komplemen Z. Kalau kita buat dalam lambangnya adalah si min term 1. Bisa dilihat dari tabelnya ya. Tabel yang tadi, tabel yang ini. Yang tadi yang sebelah sini ya. Berarti X komplemen Y komplemen Z itu sama dengan min term 1. Oke. Lalu, apalagi kita lihat, perhatikan X, Y komplemen Z komplemen. Yang ini tuh X, Y komplemen Z komplemen itu sama dengan min term 4. Bisa dilihat di tabel nanti. Lalu X, Y komplemen Z, karena di sini ada 2, kita buatnya cuma satu saja. Di sini perwakilan X, Y komplemen Z itu sama dengan min term 5. Lalu siapa lagi? Yang ini X, Y, Z komplemen itu min term 6. Dan yang terakhir X, Y, Z adalah min term 7. Maka fungsi boolean ini bentuk kanonik SOP-nya adalah X komplemen Y komplemen Z tambah X, Y komplemen Z, X, Y komplemen Z, X, Y komplemen Z komplemen tambah X, Y komplemen Z tambah X, Y, Z komplemen tambah X, Y, Z. Atau dalam bentuk lambangnya adalah min term 1, 4, 5, 6, dan 7. Itu dalam bentuk SOP. Sekarang dalam bentuk POS atau product of sum. Nah, kalau pada product of sum adalah penjumlahan yang dilakukan perkalian. Jadi di sini penjumlahan yang dilakukan perkalian ini kan dia cuma ada satu ya. Penjumlahannya hanya ini. Ini hasil kali kita jumlahkan. Maka nanti di sini X tambah Y komplemen tambah Z. Nah, di sini kita lakukan penyebaran. Maka nanti menjadi X tambah Y komplemen. Kan dia sama dengan X tambah Y komplemen kali X tambah Z. Kan gitu. Sebenarnya bentuk ini tuh sama dia dengan bentuk seperti ini. Oke. Nah, setelah kita jabarkan dalam bentuk seperti ini, lalu bisa kita lakukan penambahan unsur atau literal yang dia tidak punya. Kalau yang ini kan dia tidak punya si Z. Kalau yang ini dia tidak punya si Y. Ya, maka kita lakukan penjumlahan dari hasil kali Z dengan Z komplemen. Yang ini kita jumlahkan dengan hasil kali Y dengan Y komplemen. Kalau tadi kan kita kalikan dengan hasil jumlah. Kalau ini kita jumlahkan dengan hasil kali. Kenapa? Karena dia product of sum. Penjumlahan dari hasil kali. Perkalian dari hasil jumlah. Nah, di sini X tambah Y komplemen, kita hanya butuh si Z ya. Berarti kita lakukan penjumlahan terhadap perkalian Z dengan Z komplemennya. Sehingga X tambah Y komplemen tambah Z kali Z komplemen. Nah, sama seperti yang di atas, kita lakukan penyebaran. Maka menjadi X tambah Y komplemen tambah Z kali. Karena di sini kan ada kali. X tambah Y komplemen tambah Z komplemen. Nah, untuk yang kedua, X tambah Z, dia hanya butuh si Y. Berarti nantinya yang ini kita akan kalikan dengan, kita akan jumlahkan dengan hasil kali Y dengan Y komplemennya.
Maka X tambah Z tambah Y kali Y komplement, itu kita jabarkan menjadi X tambah Y tambah Z kali X tambah Y komplement tambah Z. Jadi bentuknya seperti ini. Sehingga bentuk POS dari yang si X tambah Y komplement tambah Z tadi itu adalah X tambah Y komplement kali Z itu tadi adalah ini dan ini kita gabung jadi satu menjadi X tambah Y komplement tambah Z kali X tambah Y komplement tambah Z komplement tambah X tambah Y tambah Z kali X tambah Y komplement tambah Z. Nah, ini kita sama seperti tadi kita susun dari maxterm 0 sampai maxterm akhir. Yang pertama maxtermnya 0 itu adalah si ini, X tambah Y tambah Z. Lihat ada yang sama enggak? Ada yang sama. Yang ini dengan yang ini sama. Berarti kita hanya perlu tulis satu saja. Berarti ini yang pertama, X tambah Y tambah Z itu dia mencerminkan atau melambangkan si maxterm 0. Lalu, X tambah Y komplement tambah Z, yang ini, itu mencerminkan atau melambangkan maxterm 2. Dan yang terakhir, X tambah Y komplement tambah Z komplement itu mencerminkan si maxterm 3. Sehingga bentuk POS dari X tambah Y komplement Z itu adalah maxterm 0, maxterm 2, dan maxterm 3. Nah, bentuk baku tidak harus mengandung literal yang lengkap. Ya, contohnya, Y komplement tambah X, Y tambah X komplement YZ bentuk baku SOP. Tadi kan bentuk kanonik SOP. Kalau bentuk kanonik harus mengandung literal yang lengkap. Kalau bentuk baku tidak harus mengandung literal yang lengkap. Jadi ini dikatakan bentuk baku SOP. Sedangkan yang ini dikatakan bentuk baku POS. Walaupun di sini ada yang kurang lengkap. Seperti ini tidak ada Y tambah tidak ada YZ. Seperti ini juga tidak ada XZ. Tetap dikatakan dia sebagai SOP